Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Dengan saya Segaf Amadsyah dengan NIM 13. Saya Nisilawat Denisa dengan NIM 38. Kromatografi gas merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa tertentu komposisi. Prinsip dasar kromatografi gas melibatkan penggunaan fase gerak atau gas pembawa dan fase diam atau kolom berisi material padat atau cair. Bagian dasar kromatografi gas ada 6. Yang pertama yaitu tangki gas pembawa, yang kedua pengendalian aliran dan pengatur tekanan gerbang suntik, yang ketiga kolom, yang keempat detektor, yang kelima perekam, dan yang terakhir termostat. Proses kromatografi gas. Yang pertama, injeksi sampel. Sampel ditusukkan ke dalam injektor, diuapkan, dan dicampurkan dengan gas pembawa seperti hidrogen, helium, atau nitrogen. Yang kedua, pemindahan melalui kolom. Gas pembawa membawa sampel melalui kolom. Komponen sampel dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam. Yang ketiga ada deteksi. Kolom yang terpisah dideteksi saat keluar dari kolom menghasilkan sinyal yang direkam sebagai kromatogram. Yang keempat ada analisis data. Kromatogram dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen dalam sampel. Sampel cair atau gas disuntikkan ke dalam injektor menggunakan jarum suntik khusus melalui port injeksi. Injektor dipanaskan pada suhu tinggi 150 hingga 300 derajat Celcius untuk memastikan bahwa sampel cair yang masuk segera menguap dan menjadi fase gas. Suhu injektor disesuaikan dengan sifat sampel untuk memastikan penguapan sempurna tanpa dekomposisi. Setelah menguap, sampel gas dicampur dengan gas pembawa yang mengalir secara terus-menerus melalui injektor. Gas pembawa membawa sampel gas menuju kolom kromatografi. Sebagian besar sampel dibuang melalui ventilasi split dan hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam kolom untuk mencegah kelebihan muatan dan kolom meningkatkan pemisahan. Di dalam kolom, komponen dipisahkan sesuai dengan sifat-sifat dan muatannya. Komponen yang memiliki sifat sama seperti sifat kolom akan bergerak lebih lambat dan saling menempel dikarenakan sifat yang sama, yaitu antara polar atau non-polar. Dan komponen yang memiliki sifat berbeda dengan kolom akan bergerak lebih cepat dan kromatogram akan keluar lebih awal pada sifat yang berbeda dengan kolomnya. Fungsi-fungsi dari masing-masing alat. Yang pertama, tangki gas pembawa berfungsi menyediakan gas inert seperti helium, nitrogen, atau argon yang digunakan sebagai fase gerak untuk mengangkut sampel melalui sistem. Yang kedua, pengendali aliran dan pengatur tekanan berfungsi sebagai mengatur laju aliran dan tekanan gas pembawa untuk memastikan aliran yang stabil dan konsisten melalui kolom. Gerbang suntik atau injektor berfungsi sebagai tempat di mana sampel disuntikkan ke dalam sistem injektor yang biasanya dipanaskan untuk menguapkan sampel sebelum masuk ke dalam kolom. Kolom berfungsi sebagai fase diam yang memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam saat dibawa oleh gas pembawa. Fungsi dari detektor yaitu mendeteksi komponen yang keluar dari kolom dan mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Contoh detektor termasuk flame ionization detector atau FID dan thermal conductionally detector atau TCD. Dan selanjutnya perekam atau data logger berfungsi mengumpulkan dan merekam sinyal dari detektor untuk menghasilkan kromatogram yang merupakan grafik respon detektor terhadap waktu. Termostat atau oven kolom berfungsi mengendalikan suhu kolom untuk menstabilkan kondisi optimal pemisahan komponen dalam sampel. Termostat memungkinkan program suhu atau gradien suhu untuk pemisahan yang lebih efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.